Jagat maya dihebohkan dengan viralnya foto kebersamaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syahiku, dan politisi senior Golkar Yusuf Kala saat menghadiri pernikahan anak salah satu kader Partai Nasdem. Foto diunggah pertama kali oleh politisi Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya. Andi juga menyertakan sebuah kalimat bermakna "kita tidak tahu doa siapa yang diterima langit". Momen kemesraan tersebut juga diabadikan politisi Nasdem Ahmad Sahroni. Meski hanya menulis pesan pendek, yaitu senang banget liatnya, video pendek yang diunggah di akun Instagram Ahmad Sahroni 88 itu bak memperkuat adanya spekulasi politik. Ya, kebersamaan Nasdem, Demokrat, dan PKS dikabarkan semakin mesra sejak ketiganya sama-sama memasukkan nama Anies Baswedan dalam bursa calon presiden 2024. Namun prediksi kendala tak pernah satu perahu membuat koalisi ketiganya akan berlangsung alot. Lantas, akankah koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pilpres 2024 benar terwujud atau justru kemesraan mereka kandas di tengah jalan? Tim TV One mengabarkan. Oke, langsung kita akan bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, dan juga Mbak Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Prof. Karim. Pagi. Oke, salam sehat Prof. Ya. Oke, Bang Ege, Mbak Monika, saya mau ke Prof. Karim dulu. Ya. Prof. Karim, langsung saja Prof. Prof. Karim melihat duet Anies Ahaye ini memang masih sebatas ya komunikasi politik antar partai politik saja atau memang sudah final sih sebetulnya? Karena kan publik banyak mengasosiasikan nih Prof. Dari foto yang sempat beredar ini, wah ada duet Anies Ahaye nih. Kode keras gitu bukan Prof? Enggak, menurut saya masih jauh ya. Begini penjelasannya. Sederhana saja kan mereka berjumpa dalam acara yang ya bukan politis gitu ya. Ada pepatah burung yang bulunya sama kan akan kumpul bareng. Kebarengannya mereka itu menurut saya karena adanya political tone. PKS Demokrat mengaku sebagai oposisi. Dan Nasdem meskipun bergabung dalam koalisi besar pemerintahan, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Surya Paloh dalam rakernasnya, itu kan kritis. Dan kekritisan itulah yang menurut saya membuat hubungan mereka menjadi cair gitu ya, antara Demokrat, PKS, dan Nasdem. Lebih-lebih kan antara Anies yang kedua, Nasdem sudah mengumumkan 1/3 dari kandidat yang akan diusungnya kan pernah kerjasama di Pilkada DKI putaran kedua, meskipun tidak lengket-lengket amat. Jadi artinya sebagai bujang begitu ya, sebagai bujang yang belum punya pasangan, Anies memang sangat menggoda dan banyak orang kegeeran untuk menjadi pendampingnya. Tetapi apakah itu merupakan sebuah janur kuning? Menurut saya masih jauh ya, jangankan janur kuning. Undangan saja belum dicetak, tanggal perkawinan juga belum ditentukan, bahwa mereka saling naksir, ya. Kenapa begitu? Kita tahu dalam budaya komunikasi di Indonesia, pertemuan itu bukan hal yang sederhana, apalagi pertemuan politik, pertemuan yang serius. Kita pernah disuguhi berbagai tontonan tentang siapa mau bertemu apa, itu kan menentukan. Ditentukan pasti waktunya di mana, tempatnya di mana, bahkan siapa yang harus menemui siapa, dan siapa yang akan menjemput pertemuan itu kan juga ditentukan. Karena semuanya mengandung makna. Semuanya mengandung makna. Jadi menurut saya, untuk sebuah agenda yang sangat penting, terlalu ceroboh kalau didasarkan pada asumsi perjumpaan yang insidental, yang kebetulan. Ya, jadi saya tidak percaya ini sebagai sebuah keputusan final, bahwa mereka saling naksir atau mungkin ya janjian-janjian kita ketemuan nanti seriusan.
ya itu bisa saja terjadi ya. Oke. Sebab Oke, sekali Prof. lagi budaya politik kita, budaya komunikasi kita tidak pernah meletakkan sesuatu yang penting pada pertemuan yang biasa-biasa saja, yang insidental saja. Oke, Prof. Menurut Kalau- pembacaan saya seperti itu. Oke, Prof. Tapi kalau misalnya Prof tadi menyebutkan soal insidental begitu ya, kok yo pas gitu loh tokoh-tokohnya di situ gitu, ada ketumnya gitu. Yang selama ini mungkin publik sudah membaca bahwa ya warnanya kok kayaknya sama. Kayaknya kok nggak Oh, iya. seinsidental itu gitu. Ya saya bilang tadi kan, mereka hadir di acara resepsi pernikahan kalau tidak salah. Lalu mengapa meskipun banyak undangan yang berkumpul itu mereka ketum-ketum itu, saya bilang ya itu tadi. Burung yang sama bulunya akan kumpul bareng. Bulu mereka kan bulu partai politik. Apalagi ada ketum, 2 atau 3 ketum akan kumpul bareng begitu ya. Oke. Apalagi misalnya mereka diikat oleh bulu yang sama. Saya bilang tadi bulu yang sama itu political tone. Demokrat dan PKS mengaku sebagai oposisi. Nasdem meskipun bukan oposisi, tapi dalam pidato Rakernas suaranya sangat kritis dan mengkritik siapa? Sampai-sampai kritiknya diasosiasikan sebagai mengkritik PDIP meskipun dibantah. Artinya apa? Artinya ada kode ya, ada kode di antara mereka. Tukaran kode iya, tapi menurut saya kodenya tidak kuat-kuat amat kan gitu ya. Walaupun memang kalau dijumlah Nasdem, PKS, kemudian Demokrat itu kan mencukupi untuk maju, dan ini menurut saya membuat saya senang gitu ya, membuat saya senang karena artinya ada lagi kekuatan yang bisa mengajukan alternatif. Yang membuat saya tidak tenang, kurang tenang adalah keputusan yang tergesa-gesa gitu, kesimpulan yang terlalu dini. Kenapa saya bilang begitu? Ini kan kita sedang mencari presiden, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Bintang 4 gitu ya. Jadi artinya ya menurut saya ya saya akan senang sekaligus tenang ketika yang diusung itu mereka yang punya pengalaman jabatan, punya pengalaman mengelola urusan publik, dan itu bisa dibawa ke dalam jabatannya sebagai presiden. Oke. Maka dari itu gubernur adalah paling realistis. Dia terbiasa berkoordinasi dengan Pangdam, dengan Kapolda yang bintang 2. Selain juga mengelola semua urusan pemerintahan, urusan kemasyarakatan dalam lingkup provinsi. Sehingga pengalaman itu bisa dibawa ke dalam jabatannya sebagai presiden yang akan bertindak untuk dan atas nama seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya ini meskipun tidak ada syarat jabatan bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, politik juga tidak semuanya diatur. Tapi ada sebagian bahkan lebih besar yang diserahkan kepada kepatutan, kepantasan. Jadi inilah saatnya menurut saya para politisi untuk menerjemahkan keberanian itu. Bukan sekedar mengatakan saya berani dan akan maju, tapi keberanian yang jujur untuk menilai apakah saya pantas, punya kapasitas untuk itu, apa yang akan saya bawa, apa yang akan saya cari, dan apa yang akan saya wujudkan. Dan apakah saya punya kapasitas untuk mewujudkan hal-hal itu. Ya. Sebab kalau sekedar keinginan tidak punya cara mencapainya kan itu angan-angan. Oke, tapi melihat Beda kan ya, antara dengan Prof harapan Karim gitu. menyoroti bahwa pertemuan para tokoh ini sebenarnya masih jauh dari janur kuning begitu. Belum Undangan juga final. tadi belum dicetak begitu ya. Oh Mungkin masih naksir-naksiran. iya, naksir-naksir Iya, aja oke. lah. Ada yang naksir, ada yang kegeeran kan wajar. Oke, Apalagi saya kalau wajahnya geser dulu ya Prof ya ke tapi Bang kan- Ege ya Prof ya gitu. Nah kalau Bang Ege juga melihatnya saat ini masih naksir-naksiran, masih PDKT yang kita lihat dari foto itu ya Bang. Iya. Pertama kalau kita sekedar bilang, oh ini kan silaturahmi kebetulan di sebuah pernikahan, boleh aja. Tetapi kalau lihat posisinya itu mereka berdiri bersama loh, berlima menghadapi kamera gitu. Kan kita bisa nanya, kenapa yang lain gak ikut nimbrung Nah, kalau itu dia. tamu-tamu yang Ya, lain itu. ada di situ. Posisi berdirinya juga posisi yang bagus. Dan jangan lupa lah kalau kita lihat dari arah kita, 3 di sebelah kiri itu adalah ketua umum partai yang sudah punya cukup kursi untuk mencalonkan calon presiden gitu ya. Sementara baru capres kan, cawapresnya belum ada. Nah di samping sesudah itu ada Anies calon pengantinnya. Kita sih merasa Nasdem sudah kuat lah dengan Anies gitu ya. Nah di samping kanannya lagi ada Pak JK. Nah, ini tokoh yang strategis dan taktis. Bahkan kalau mau dilihat sebelumnya ada rumor pertemuan Pak JK dengan seorang ketua umum partai di luar negeri lalu berakibat perubahan pada partai tersebut. Jadi artinya ada gerakan-gerakan taktis yang sedang terjadi di balik foto itu. Dan Prof Karim itu fotonya bagus loh Prof.
berlima berdiri dan ada kamera di depannya gitu. Melempar senyum dan melempar kata-kata pun. Nah, itu kan tadi fotonya, lihat ya. Maksud saya kenapa tamu lain nggak ikut gabung di situ gitu kalau ini sekedar silaturahmi. Jadi menurut Bang Egy ini sudah Nah, ini final kode keras. atau Kalau kode tadi atau bagaimana? menjawab Bayu, ini kode keras, tapi belum tentu kode cepat gitu. Artinya seberapa cepat itu dia akan mempengaruhi percepatan dari yang lain. Karena bahkan kalau mau dilihat ya apa yang sedang ditunggu, nah itu pertanyaan yang agak penting. Karena biasanya kan Pak Surya Paloh ini adalah kingmaker. Boleh kita bicara tentang SBY JK pada waktu itu, putaran kedua enggak ya? Maksudnya di periode kedua tidak. Kemudian juga Jokowi kan, ini juga kingmakernya. Nah sekarang apa yang sedang ditunggu? Sederhananya kalau menurut saya mungkin sudah sampai pada posisi cawapres. Apakah buat AHY atau konsentrasi pada wilayah Jawa Timur? Karena ini dianggap sudah pastilah. DKI oke ya, Jawa Barat sudah oke lah dengan Anies gitu ya. Tapi Jawa Tengah enggak, itu kandang dari Banteng. yang lain. Nah tinggal Jawa Timur. Apakah jangan-jangan saya khawatir supaya di apa kabar Indonesia pagi ini ada sesuatu yang baru. Jangan-jangan Prabowo nanti bersama dengan Anies ini akan rebutan Kofifa untuk Jawa Timur misalnya. Oke. Nah ini kan menjadi menarik. Seberapa Probabilitas cepat itu itu yang dipastikan dilihat oleh Bang Egy ya? atau Demokrat tetap mengatakan AHY wakilnya. Kalau enggak kita nggak jadi nih gitu. Oke. Atau ada tawaran menteri senior aja deh. Itu masih Banyak gosipnya kalau Jadi dari ini Bang kode Egy yang keras, kode keras ya, kode keras tapi belum tentu cepat. Seberapa cepat itu penting. Dulu kalau saya nggak keliru itu Pak Surya Paloh memang paling di depan untuk juga mencalonkan Jokowi, tapi dia agak dekat dengan pemilihan presidennya. Jadi sebelum 1 bulan sebelum atau sekitar hitung-hitung hasil pemilu legislatif yang memang berbeda pada waktu itu, tidak dalam bentuk pemilu serentak. Oke, nah itu menarik Bang Egy. Saya nanti mau tanyakan ke Bang Egy, Prof Karim, termasuk juga Mbak Monica ya. Kalau memang ini belum final, apa yang kemudian kita bisa baca dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan ya siap untuk menjadi Capres 2024. Apakah ini sebuah proposal politik kepada partai politik tertentu atau memang ini sudah firm ada partai politik yang sudah meminang? Kita nanti akan bahas lebih lengkap. Usai jeda, kami kembali hadir.